Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Salvera Sita dengan nomor NIM 230 10 120 140 243 dari kelas IPTB kelompok 4 dengan asping Kak Casmuti. Kali ini saya akan membahas mengenai heritabilitas, ragam genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang memiliki fungsi dalam suatu pengukuran keragaman dari keseluruhan fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai masing-masing sebesar negatif 0,57 dan negatif 1,35 yang termasuk dalam kategori rendah karena kurang dari 0,1 dan tidak masuk ke dalam rentang karena nilai negatif yang dimilikinya. Nilai negatif ini bisa terjadi dikarenakan data yang disajikan tidak valid atau kurang. Menurut Wahyuni 2020, bahwa nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 secara biologis tidak mungkin. Bila hal tersebut ditemukan, kemungkinan disebabkan dari metode statistik yang digunakan tidak tepat maupun ketidaktepatan dalam pengambilan data. Korelasi genetik memiliki rentang negatif 1 hingga positif 1. Estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu kategori negatif tinggi, negatif rendah, dan positif tinggi. Semakin mendekati 1, menandakan korelasi genetik semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik, didapatkan hasil yang negatif, yaitu negatif 0,63. yang berarti masuk dalam estimasi negatif tinggi karena mendekati negatif 1. Nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi termasuk kategori rendah. Berarti, jika dilakukan seleksi bobot lahir akan memberikan respon yang lemah terhadap bobot sapi. Selanjutnya, repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengetahui daya ulang suatu sifat yang dimiliki individu selama individu tersebut hidup. Rentang nilai repeatabilitas yaitu sebesar 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya saat ini di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas, yaitu 0,67 dan 0,07. Hal ini berarti kemampuan ternak untuk memproduksi cempe dengan bobot lahir sama yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sebesar 0,33 dan 0,93. Repeatabilitas ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik seperti gen adiktif, waktu, dan juga pengaruh dari lingkungan. Kesimpulan, hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai sebesar negatif 0,57 dan negatif 1,35 yang termasuk dalam kategori rendah karena kurang dari 0,1 dan tidak termasuk ke dalam rentang karena nilainya negatif. Nilai yang negatif bisa terjadi karena data yang disajikan tidak valid atau kurang. Nilai korelasi genetik yang dihasilkan senilai negatif 0,63 yang berarti negatif tinggi karena mendekati negatif 1. Nilai ragam genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi termasuk kategori rendah, berarti jika dilakukan seleksi bobot lahir akan memberikan respon yang lemah terhadap bobot sapi. Nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas masing-masing 0,67 dan 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas tergolong pada kategori tinggi dan rendah, di mana mendekati nilai 1 dan jauh dari nilai 1. Pada kategori tinggi mengartikan peluang ternak menghasilkan bobot lahir yang sama cukup tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.